Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Duha Angelina Sohibu Suada dengan NIM akhir 032, 2 Agnes Nurlairi dengan NIM akhir 033, 3 Eva Fareha dengan NIM akhir 034. Kami akan mempresentasikan materi tentang logical fallacy dari mata kuliah logika. Berpikir fallacy atau fallacy logikal. Berpikir fallacy atau fallacy logikal biasanya disebut dengan sesat berpikir atau proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Selanjutnya yaitu macam-macam berpikir fallacy. Macam-macam berpikir fallacy ada 3. Yang pertama, kekeliruan formal, kedua, kekeliruan informal, ketiga, kekeliruan secara bahasa. Kekeliruan formal sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu fallacy of 4 terms atau kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Yang kedua yaitu fallacy of undistributed as middle atau kekeliruan karena kedua term penegak tidak mencakup. Maksudnya term penengah tidak mencakup. Yang ketiga yaitu fallacy of illic process atau kekeliruan karena proses tidak benar. Selanjutnya fallacy of two negative yaitu kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Kemudian fallacy of affirming the consequent atau kekeliruan karena mengakui akibat. Selanjutnya fallacy of denying antecedent atau kekeliruan karena menolak sebab. Saya akan melanjutkan materi dari B2H yaitu macam-macam kesalahan berpikir. Ada kekeliruan karena bentuk disunting, selanjutnya kekeliruan karena tidak konsisten. B. Kekeliruan informal. Yang pertama, kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Yang kedua, kekeliruan karena terlalu memaksa praduga. Yang ketiga, kekeliruan karena mengundang permasalahan. Yang keempat, kekeliruan karena argumen yang berputar. Yang kelima, kekeliruan karena berganti dasar. Yang keenam, kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Yang ketujuh, kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekeliruan. Yang kedelapan, kekeliruan karena menyerang pribadi. Yang kesembilan, kekeliruan karena kurangnya tahu. Kekeliruan karena pertanyaan yang ribet. Yang ke-11, kekeliruan karena alasan terlalu sederhana. Yang ke-12, kekeliruan karena salah mengambil analogi. Yang ke-13, kekeliruan karena mengundang belas kasihan. C. Kekeliruan karena pengaruh bahasa. 1. Kekeliruan karena komposisi. Kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Yang kedua, kekeliruan karena dalam kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya. Yang ketiga, kekeliruan karena tekanan. Kekeliruan berpikir yang disebabkan karena keliru dalam memberikan penekanan kalimat pada sebuah pengucapan. Sebab-sebab berpikir fallacy. Dalam ilmu logika, kesalahan tersebut tidak lepas dari dua faktor berikut ini. Yang A, disebabkan premis-premis argumentasi yang salah, di mana premis-premis tersebut telah ditetapkan sebagai objek yang diketahui. Karena itu, kesalahan terjadi karena premis-premis yang menghasilkan kebenaran argumentasi kita itu rusak dan salah. Yang kedua, disebabkan sistematika format dan muatan argumentasi yang salah. Sebuah argumentasi dalam akal dan pikiran kita bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan akan sempurna di saat bahan-bahan juga bentuk bangunannya benar-benar tanpa celah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.